Bentar ya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk bersekutu bersama-sama. Sungguh anugerah Tuhan kami bisa hadir bersama-sama. Terima kasih untuk kesehatan yang baik, sehingga kami bisa mengikuti acara doa malam ini sekalipun harus melalui Zoom. Kami tetap percaya, meskipun secara virtual, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami semua, berkati firman-Mu, supaya sungguh setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini memberkati kehidupan kami, dan jadikan kami pelaku firman yang baik, sehingga sungguh lewat kehidupan kami, nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Gini ya Pak Gunawan ya. Baik, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Bijaksana dan Hati-hati dalam Kehidupan. Atau dengan kata lain, bijaksanalah dan berhati-hatilah di dalam menjalani kehidupan. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara perhatikan kata saksama. Kata saksama itu berarti sungguh-sungguh. Jadi kita perlu memperhatikan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan seperti orang bebal. Maaf, bebal itu hampir sama dengan orang bodoh. Tidak mau dinasihati atau sudah tahu tetap dilakukan, itu bebal, ya. Marilah kita hidup jangan seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Arif itu juga sama dengan bijaksana. Makanya seringkali dua kata ini disambung, ya. Arif dan bijaksana. Sebetulnya itu artinya mirip. Saya mencoba untuk melihat di Kamus Bahasa Indonesia, arif itu sama sebetulnya dengan bijaksana. Jadi kita diberi nasihat di dalam kitab Efesus ini bahwa mari di dalam kehidupan ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh mana yang baik yang perlu kita lakukan, ya. Jangan seperti orang bodoh sudah tahu tidak baik masih dilakukan. Jadi marilah kita bijaksana menjalani kehidupan ini, ya. Saya tambahkan tidak hanya bijaksana tetapi kita juga perlu bijaksini, kan gitu ya. Ya, kadang-kadang orang nuntut orang lain terus suruh bijaksana. Kita ya perlu bijaksini, kan gitu ya. Baik, dalam hal apa saja di dalam kehidupan ini kita perlu bijaksana, ya, perlu hati-hati dan bijaksana. Yang pertama dalam menggunakan waktu. Mazmur 90 ayat 12 berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya garis bawahi menghitung hari-hari. Ya, menghitung hari-hari itu berbicara tentang waktu. Saya mencoba mencari tahu artinya, menghitung hari-hari itu mengelola waktu dengan baik. Ya, mengelola dan menggunakan waktu dengan
bijaksana. Saudara-saudara, mari kita menggunakan waktu dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang sudah berjalan itu tidak akan pernah bisa diulang. Ya, jadi itu sebabnya kalau Tuhan memberi kesempatan kita masih hidup, yang muda waktunya lebih banyak, kalau kuliah misalnya ya pakai waktu kuliah dengan baik. Ya, jangan nanti pada akhirnya semua sudah lewat, menyesal. Iya ya, dulu waktu muda kuliah gak sungguh-sungguh, sekarang misalnya cari kerja ya gak gampang ya, sulit, akhirnya menyesal. Jadi apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, pakai waktu itu dengan baik, ya, selesaikan dengan baik. Sekali lagi, waktu yang sudah lewat gak pernah bisa diulang. Ya, misalnya saudara bekerja, ya bekerja dengan baik. Melayani, ya pakai waktu melayani dengan baik. Jangan nanti sudah nggak bisa apa-apa, mau melayani sudah nggak bisa. Waduh iya ya, dulu waktu muda masih kuat, harusnya melayani. Nah, sudah lewat. Ya. Jadi, kalau kita ini masih punya kesempatan, punya waktu, gunakan sebaik-baiknya. Banyak orang loh di usia sudah agak tua atau usia tua ditanya, kalau kamu diberi kesempatan untuk minta lagi sama Tuhan, kamu minta apa? Loh banyak yang ngomong, ya minta waktu ini diulang kembali. Nah, ya kan? Mungkin ada kesalahan-kesalahan, kegagalan yang dilakukan, ya kan? Terus kepinginnya diulang. Nah, itu. Jadi hari ini, apalagi yang masih muda-muda, pakai waktu dengan baik. Jangan disia-siakan. Ada teman saya nyesel, dulu nggak mau kerja dengan baik. Ya, waktu muda. Tuanya, waduh, dia bilang, keuangan berat, ekonominya susah, nggak punya tabungan. Nah, ya kan? Dulu mungkin nggak sungguh-sungguh kerja di waktu muda, atau mungkin waktu muda dapat uang banyak, foya-foya. Di usianya yang tua, nggak punya apa-apa akhirnya. Ya. Jadi saudara-saudara, mari hari ini, waktu yang ada ini kita pakai dengan sungguh-sungguh. Saya masih ingat, saya masih SMP pada waktu itu, saya belajar firman Tuhan banyak. Ya. SMA juga. Zaman dulu masih banyak sekolah Alkitab yang gratis, saya ambil 2 tahunan. Saya pakai waktu itu dengan sungguh-sungguh. Dan ketika saya udah bekerja, ya waktunya untuk sekolah-sekolah seperti itu jadi agak susah karena sudah banyak waktu yang dipakai untuk kerja, sudah capek dan sebagainya. Nah, ternyata apa yang saya lakukan nggak pernah sia-sia. Jadi begitu, saudara ya. Jadi kalau Tuhan gerakkan sesuatu, Tuhan mulai tunjukkan sesuatu, lakukan dengan baik. Ya, jangan sampai waktu dibiarkan berlalu dan suatu hari kita menyesali ya, sudah terlambat. Jadi ini yang pertama, mari kita bijaksana, kata firman Tuhan, untuk mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Sama misalnya jam tidur, nah itu. Orang kalau kurang tidur, suatu hari ya gampang sakit. Ya, pakai waktu tidur ya tidur dengan baik. Saya selalu menghitung setiap hari tidurnya 7 jam. Kalau kurang 7 jam, waduh rasanya lemes, kurang konsentrasi. Saya hitung. Pokoknya tidur jam 9 sudah tidur ya. Nanti 4:30 gitu saya udah bangun. Ya, persiapan-persiapan, ritual-ritual, kemudian olahraga. Jalan kaki 6 kilo, kadang sepedaan 20-30 kilo. Dipakai. Jadinya hidup jadi lebih sehat ya. Baik, sekarang yang kedua, kita perlu bijaksana dalam hal apa lagi dalam hidup ini. Ya, hidup ini harus diisi dengan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Ya, kita perlu bijaksana dengan kehidupan kita, dengan mengisinya dengan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Loh, banyak orang loh, ya, kehidupannya diisi dengan sesuatu yang sebenarnya nggak ada faedahnya sama sekali, nggak ada gunanya. Ya, misalnya, maaf ya, minum-minuman keras misalnya. Loh, hidup ini harus dijaga, ya kan? Masa
minum minuman keras. Ya, suatu hari sama seperti waktu tadi, pasti menyesal. Pasti ada akibatnya. Nah, ya kan? Diisi dengan apa lagi? Merokok misalnya loh, ya kan? Isi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Nah, saudara-saudara, saya garis bawahi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 ini. Ini paling penting. Tentang pergaulan, tentang pertemanan dan persahabatan. Karena ini pengaruhnya sangat besar. Dikatakan janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kadang-kadang kita ini gampang dipengaruhi ya, daripada mempengaruhi. Makanya hati-hati dengan pergaulan. Sudah banyak contohnya, yang nggak merokok, kumpul sama perokok, lama-lama pasti merokok. Yang dulunya nggak meso-meso misalnya, nggak ngomong kotor, kumpul sama yang suka meso-meso sebentar sudah. Apalagi anak-anak misalnya, harus dijaga. Itu saya tuliskan di situ, kita mau jadi apa tergantung kita ini bergaul dengan siapa. Ada ungkapan berkata demikian, apakah engkau mau tahu siapa dirimu? Beritahukanlah kepadaku, engkau bergaul dengan siapa? Saya akan memberitahu siapa dirimu yang sebenarnya. Nah itu, ya. Nanti suatu hari pasti menyesal. Kalau sudah mengisi dengan ilmu pengetahuan misalnya, belajar banyak, lah suatu hari pasti bisa dipakai, itu bermanfaat. Sudah isi dengan olahraga yang baik, tetap sehat sampai usia tua. Nah, ya kan? Kalau diisi dengan waktu bergadang, hidupnya diisi dengan begadang, ya suatu hari tinggal tunggu, pasti ambruk. Terus banyak baca firman, mengisi hidup dengan firman, saya percaya firman akan berbicara banyak dan menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Dan selalu mengingatkan, supaya nggak sampai jatuh ke dalam dosa. Nah ini. Nah saudara-saudara, mari kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Dipilih teman yang baik, yang membangun, ya, yang saling membangun, saling menopang, bukan saling menghancurkan, saling mempengaruhi jadi buruk. Hati-hati, saudara ya. Kita ini bisa bergaul dengan siapa saja, tapi kalau kita gak hati-hati, ya, pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Ya, makanya saya katakan kita ini kalau nggak dipengaruhi, ya kita mempengaruhi, atau kita kalau nggak mempengaruhi, ya dipengaruhi. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini rentan, ya, gampang sekali dipengaruhi. Ya, mari saudara, hidup ini diisi dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri, juga akhirnya baik juga bagi keluarga, juga baik bagi orang lain. Ya, mari kalau kita masih punya kebiasaan yang salah, kebiasaan yang tidak baik, kita rubah. Sebetulnya itu akan bermanfaat bagi diri kita, ya. Yang ketiga, soal makan dan minum. Apalagi yang masih merasa muda, ya perlu berhati-hati ya. Jangan ngomong masih muda. Kita ini sebetulnya sedang menabung. Suatu hari pasti menuai, ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita makan dan minum yang baik, pasti kesehatan kita akan terjaga dengan baik dan sehat. Saya dulu ya nggak karu-karuan ya. Waktu muda, tak pikir, wah si enom kan gitu. Selalu orang berkata, oh, si enom ya. Akhirnya tak sikat semua. Saya ikut aliran G itu loh, Gragas, tak sikat kabeh wis. Sama aliran NJ, tahu NJ, nyonyo. Wis, hajar semua. Nah, saya ini kan suka olahraga memang, pemain basket, lari, tak pikir kolesterol bisa terbuang dengan itu. Ternyata tidak loh, sangat sedikit kolesterol itu terbuang. Olahraga itu yang terbuang banyak kalori. Ya, kalau lemak, kolesterol itu sangat sedikit. Makanya perlu dijaga makan dan minum. Pemikiran saya salah. Tak pikir bisa terbuang, enggak, nyantol. Akhirnya ya sudah, saya harus menerima. Saya nggak mau menjaga diri saya, ya akhirnya saya di ring. Nggak enak. Nggak enaknya. Habis di ring, harus minum obat. Sekarang ini minum obatnya sehari 7. Waktu keluar rumah sakit 9, sih lumayan.
udah mulai kurang 2. Tapi masih 7 hari ini minum. Bosen kadang-kadang ya. Saya ngomong sama dokter jantung saya, tiap bulan saya mesti ke dokter jantung, kontrol ke Siloam. Saya bilang, dok, aku bosen ngombe obat. Terus dia jawab apa? Ya berarti kan harus bosen urip, katanya begitu. Kalau sudah mulai bisa minum obat, ya sudah, bosen hidup, gitu katanya. Ya mau tidak mau, pengencer darah lah, obat tensi darah lah, obat jantung, semuanya diminum. Ya, ini karena kesalahan saya. Ingat ya, 1 Korintus pasal 6, 19-20 ini mengatakan bahwa tubuh kita ini bait Allah loh, harus dijaga. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus sadar bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus yang harus dijaga. Ya. Hari Jumat yang lalu, tanggal 4 November, saya mengantarkan adik saya yang kedua, opname di Rumah Sakit Umum Sidoarjo, usia 50 tahun. Tubuhnya sudah bengkak semua, dia kena gula dari dulu ya, kebiasaannya ya suka minum, botol-botolan begitulah. Kopi, sasetan ya diminum begitu. Saya sudah beri peringatan bahwa mama saya ini saudaranya cuma 15. Meninggal semuanya kena gula. Mama saya paling berat, kaki kanan, kaki kiri harus diamputasi. Meninggal di usia 66 tahun. Saya bilang sama adik saya, awas, ini ada gen. Adik saya nomor 2 ini hidup tidak teratur. Akhirnya gulanya sempat 600, 500, ya, 400, nggak mau tertib, nggak mau olahraga, nggak disiplin minum obat, akhirnya ginjalnya jebol. Harus cuci darah, dia nggak mau. Badannya bengkak semua. Akhirnya Jumat tanggal 4 November kemarin, saya antar ke rumah sakit, sudah bengkak semua, dan dokter berkata harus cuci darah seminggu 2 kali. Akhirnya Jumat malam itu diopname, Sabtu dicoba untuk cuci darah, jarum dimasukkan sudah tidak bisa, tubuhnya menolak. Dipindah-pindah, ketemu satu pembuluh darah, tapi darah tidak mau keluar, karena sudah mengental menjadi karamel. Akhirnya kondisinya drop, tensi terus turun, dan Senin 7 November kemarin, jam 7.15 pagi, adik saya dipanggil Tuhan di usia 50 tahun. Betapa sedihnya saya. Tetapi memang umur di tangan Tuhan. Pilihan dan keputusan itu ada di tangan kita. Tidak jarang kita yang memperpendek umur dalam diri kita sendiri. Ya. Karena makan dan minum dan kebiasaan hidup yang salah, akhirnya bisa mengalami keadaan yang buruk. Ya. Salah satunya sakit penyakit dan gangguan kesehatan yang berat. Teman saya suka minum minuman keras, kemarin juga diopname, saya udah bilang, berhenti ya. Dan kemarin diopname di National Hospital, radang pankreas. Dan sudah tahu, salah satu penyakit yang tidak ada obatnya juga pankreas ini. Ya. Sebabnya mari kita jaga diri kita. Ya, mungkin 80-90% orang sakit itu karena makan dan minum yang salah. Ya, dia nggak mau sungguh-sungguh menjaganya. Sebabnya hari ini saya mengingatkan kepada setiap kita, jangan egois terhadap hidup ini. Kok bisa egois, Pak? Loh iya. Kan menyenangkan lidah kita sendiri, menyenangkan tubuh kita, kita makan enak. Enaknya dipakai sendiri. Tapi begitu sakit, menyusahkan orang lain juga pada akhirnya. Ya, coba kalau sudah kena stroke, apa nggak butuh orang lain? Coba kalau sudah nggak bisa jalan, seperti adik saya kemarin, ya harus digendong, menyusahkan keluarganya, ya. Enak di PDW, ya sudah nggak enak, ya dirinya juga nggak enak, sekitarnya juga akhirnya dibuat susah, ya. Jadi kita perlu sungguh-sungguh menjaga, ya, diri kita. Yang keempat,
Mari kita bijaksana kepada kehidupan kita, ya. Yaitu kita perlu olahraga dan istirahat yang cukup. Sebetulnya kalau disingkat tadi dari yang poin 3 itu MOI, makan yang baik, olahraga yang cukup, atau olahraga yang baik dan istirahat yang cukup, MOI. Ya ada sih namanya restoran MOI, tapi bukan itu ya. Nggak makan terus ya. Ini MOI itu makan yang baik, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Saudara-saudara, olahragalah dan sesuaikan umurnya. Kalau umur kita masih muda, ya bolehlah agak keras sedikit, ya boleh lari. Tapi kalau sudah 40-an ya jangan lari, nanti lututnya sakit. Nah ini harus tahu, ya. Ya bisa aja, umur 40-50 masih lari bisa. Tapi suatu hari biasanya orang seperti ini akan mengalami masalah di lutut, persendian. Saudara, saya membaca artikel, kalau kita ini berjalan kaki, ya, 1000 langkah saja, itu akan membakar sekitar 30-40 kalori. Tapi kalau kita berarti berjalan 10.000 langkah, berarti bisa membakar 300-400 kalori. Makanya perlu olahraga supaya kalorinya terbuang. Ya, supaya makanan itu nggak membuat kita gemuk, kalorinya dibuang. Makanya makan yang cukup. Ya, ada orang itu diet karena sudah gemuk bingung. Nggak usah bingung, diet itu cuma 2 macam kok. Satu ya, apa yang dimakan. Yang kedua, berapa porsinya, itu aja. Nggak usah macam-macam minum-minum apa, nggak perlu sebetulnya. Yang paling penting itu ya ini, apa yang dimakan, jumlahnya berapa, terus ditambah olahraga, kan gitu. Pasti jadi lebih baik, pasti stabil, pasti sehat. Nah istirahatnya tadi saya katakan, kalau bisa usahakan ya 7 jam itu, sampai 8 jam itu paling baik. Saya baca di artikel, kalau umurnya 6-13 tahun, itu 9-11 jam. Nah semakin tambah umurnya, semakin sedikit memang. Ya, kalau semakin lama ya semakin sedikit, jadi 7-8 jam gitu. Ya ada yang 6 ya, tapi usahakan memang yang mengerti dirinya sendiri, tubuhnya. Kalau 6 sudah cukup ya nggak apa-apa. Kalau saya di usia 56 tahun ini merasa nggak cukup, cukupnya 7. Kalau kurang dari itu badan saya lemes, saya kurang fit. Ya. Nah, saudara-saudara, semua itu berangkat dari dirinya sendiri. Jangan nunggu didorong orang lain, disuruh, dipaksa, nggak perlu. Sehat kok dipaksa orang. Mau sehat kok perlu dorongan orang lain. Ya, semangat untuk diri sendiri, dorong dirimu. Saya tiap hari bangun 4:30. Kadang males. Enak mana? Ya enak turu, ya, enak tidur. Apalagi musim hujan, wah, enak kan gitu ya. Nah, kalau musim hujan, saya nggak bisa keluar jalan kaki, nggak bisa bersepeda. Ya di rumah saya beli sepeda statis. 1 jam saya sepedaan di rumah statis. Tapi selalu tiap hari kalau nggak hujan, pasti saya jalan. Minimal itu ya 6 kilo. Atau bersepeda 20-30 kilo ya. Mari saudara-saudara, setiap kita rajinlah berolahraga dan istirahat yang cukup. Makan yang baik pasti nanti sehat. Pasti jadi lebih baik ya. Kemudian yang berikutnya, kita perlu hati-hati dan bijaksana dalam hal berpakaian atau berbusana. Saya tuliskan di sini, cari model yang baik dan yang mencerminkan kesopanan sebagai anak Tuhan. Jangan karena model, kemudian kita takut dianggap ketinggalan zaman atau kuno. Ya, sebagai anak Tuhan harus tetap sopan, nggak harus mahal. Yang penting sopan dan cocok kan begitu. Dan perlu sesuaikan tempatnya. Ya kalau ke gereja ya pakaian yang ke gereja. Jangan ke gereja pakaian pesta. Nah ini repot ya. Jangan sampai ke gereja pakaian renang atau pakaian fitness minim-minim gitu. Nah kan nggak cocok. Ya, jadi ini saya bermaksud nggak hanya memberitahu tapi ya menyindir juga ya. Karena semakin banyak orang kadang nggak mengerti tempat di gereja loh kayak fashion show kan nggak boleh ya kan. Tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita menjadi contoh yang baik ya. Apalagi orang tua punya anak perempuan misalnya ya.
Tunjukkan contoh yang baik kepada anaknya, supaya anaknya sungguh-sungguh bisa menempatkan diri dengan baik. Ya. Kemudian berikutnya, dalam mengambil keputusan, harus dipikirkan dengan baik-baik ya dan matang. Jangan sampai salah, misalnya dalam hal usaha. Usaha apa? Sudah tahu nyerempet-nyerempet bahaya. Nah, ya kan? Masih diteruskan. Ya, pasti nanti menanggung akibatnya. Ya, usahanya apa? Loh, kan misalnya loh ya, usahanya jualan obat terlarang. Nah, kan sudah tahu. Oh, Pak, untungnya gede, Pak. Iya, tapi kan bahaya. Nah, itu ya. Kan nggak boleh. Nah, ini. Bekerja. Ya, sesuaikan yang cocok. Ya, ambil keputusan. Jangan terus terpaksa. Kerja dengan terpaksa. Pasti nggak enak. Hasilnya pasti nggak bagus. Katanya kan gitu. Kerja, kalau senang, nggak akan capek. Nggak akan lelah. Ini yang paling penting apalagi cari jodoh. Nah ini yang belum punya jodoh. Nah jangan ngawur, bisa sengsara. Aku kadung cinta ya Pak. Cinta melekat kayak kucing rasa coklat. Nah ini agamanya berbeda, diterjang, pasti soro, pasti sengsara. Ya agama ini sama aja loh, kepercayaannya sama loh, saya gegeran. Apalagi kepercayaannya berbeda. Nah, nanti anaknya dilahirkan mau dididik dengan agama yang mana? Wong kedua orang tuanya agamanya lain. Pasti ribut, pasti jadi masalah. Sungguh ini. Contohnya sudah banyak, ya. Wong sama aja ribut terus, apalagi nggak sama. Lo sudah, ya kan? Awalnya belum menikah ngomong gak apa-apa wis, nanti dewe-dewe. Begitu menikah, jadi masalah. Ini harus dipikirkan. Kan Tuhan sudah berkata, jadilah pasangan yang seimbang. Seimbang itu yang pertama, mutlak nggak bisa ditawar. Itu harus seimbang. Harus sudah. Sudah jangan nawar-menawar kalau yang ini. Ini penting. Ya, saya boleh tambahkan ya, seimbang itu juga kalau bisa nih, catat baik-baik ya, kalau bisa. Kalau seimbang tadi itu sudah pasti harus nggak boleh ditawar. Yang berikutnya, seimbang. Yang lain itu seimbang apa? Ekonominya kalau bisa seimbang. Nanti kalau jomplangnya terlalu jauh, nanti keribut pasti jadi masalah. Waktu gegeran pasti ngomong yang satunya. Kamu aja nggak bisa nyukupi kebutuhan aku sih nyukupi. Nah ini geger nanti, ya kan? Kamu aja ini rumah aku sing beli. Nah, geger lagi, ya. Kalau bisa, ya. Kalau bisa apa lagi? Ya kalau bisa tingginya yang cocok. Jangan satu tinggi, satu agak pendek kan repot nanti ya. Jalan-jalan nanti ketinggalan. Ini kalau bisa, ya kan? Seimbang itu akan lebih baik memang. Terus apa lagi, Pak? Loh, kalau bisa umurnya juga diperhatikan. Kalau bisa pendidikannya jangan terlalu jomplang jauh. Nanti jomplangnya jauh, dijak ngomong, gak nyambung. Geger lagi, nah gitu ya. Jadi hidup ini memang harus bijaksana dan hati-hati dalam mengambil keputusan seperti itu. Banyak yang nggak hati-hati, nggak bijaksana, sengsara akhirnya. Ya. Baik, sekarang yang berikutnya, kita perlu belajar dari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Jangan menghukum diri sendiri atas berbagai kesalahan atau kegagalan yang pernah dilakukan. Sebab tidak akan memperbaiki apapun. Semua orang pernah melakukan kesalahan atau kegagalan, tapi mereka yang bijak, nah ini akan belajar dari kesalahan tersebut. Orang bisa saja mengalami kegagalan atau kesalahan, nah tapi jangan diulang. Itu sebuah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan kalau ada orang sekitar kita, apalagi keluarga kita yang salah, gagal, ya jangan diserang terus dan jangan disalahkan terus. Justru kalau bisa disupport, diberitahu, didukung, supaya dia bisa bangkit dari kesalahan dan kegagalan itu. Ya, ya memang kita perlu berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai kita jadi salah dan gagal. Tapi andaikan sudah berhati-hati dan masih mengalami itu, ya itu sudah di luar kendali. Itu pun bisa terjadi dimanapun. Ya, tapi kita harus belajar supaya tidak mengulangnya. Ya, yang berikutnya, reputasi adalah sangat penting untuk selalu dijaga. Apakah reputasi, track record atau rekam jejak atau nama baik?
Amsal 20:21 mengatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Pengkhotbah pasal 7:1 mengatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Alkitab mengatakan salah satunya reputasi adalah nama baik. Itu harus dibangun, harus diusahakan, harus diciptakan. Nama baik nggak bisa muncul dengan sendirinya. Kita yang menciptakan. Ya, waktu yang akan membuktikan. Kita bekerja yang baik, yang jujur, nah itu sedang membangun nama baik. Kita ngomong yang baik, tak bohong, itu menciptakan reputasi. Dan saya percaya ketika reputasi nama baik ini muncul dalam kehidupan, hidup ini menjadi lebih gampang. Kerja gampang, bergaul gampang, melayani gampang. Kenapa? Karena kita punya nama baik. Ya. Sampai kapanpun orang membicarakan kita, nggak masalah. Memang nggak ada yang pernah disakiti, nggak pernah ada yang dibohongi. Kita punya rekam jejak atau track record yang baik. Dan tidak hanya baik untuk kita, akan kita wariskan kepada anak kita. Suatu hari anak-anak akan beruntung punya orang tua, misalnya ya, yang punya nama baik. Nah itu. Ya, kalau kita punya nama baik, pasti lebih gampang untuk bekerja. Pekerjaan akan mencari kita. Kalau kita punya nama baik, mau jualan apapun lebih gampang. Ya, yang namanya jelek, jualan apapun susah. Nah, itu salah satu contohnya. Berikutnya, dalam menjaga perkataan, kita harus hati-hati, harus bijak. Saudara-saudara yang kukasihi, kata kitab Yakobus pasal 1:9, ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebelum ngomong harus dipikirkan, supaya kata-katanya tepat. Sebelum ngomong, coba dikembalikan. Kalau kita ngomong gini kepada orang lain, dan orang lain itu ngomong yang sama seperti itu kepada kita bisa terima enggak? Kalau nggak bisa terima, ya jangan ngomong. Ya, kadang-kadang kita ini kurang bijak, ngomong sakarepe dhewe ya. Nanti minta maaf, gampang. Tapi orang disakiti, nggak bisa lupa. Ya. Amsal 10:19, jangan banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara membuat banyak kesalahan. Karena itu bersikaplah bijaksana dan kendalikan lidahmu. Nah ini, nasihatnya baik. Dalam banyak bicara itu pasti banyak salahnya, banyak pelanggarannya. Jadi bijaklah untuk berkata-kata, hati-hatilah untuk mengucapkannya. Karena perkataan yang keluar tidak bisa ditarik kembali, dan tidak menutup kemungkinan orang itu bisa sakit hati di bawah mati loh. Ya. Jadi bijaksanalah dalam berbicara. Pikirkan yang baik, pilih kata yang baik, intonasi yang tepat, supaya orang lain, kata kitab Kolose mengatakan bahwa orang yang mendengar itu dibangun hidupnya, ya, bukan dihancurkan, bukan disakiti. Ini yang terakhir. Masalah penggunaan uang. Kita perlu hati-hati dan bijaksana loh, ya. Yang pertama, belilah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita ngomong keinginan, nggak pernah selesai, nggak ada habisnya, nggak ada puasnya. Oh ya, kepingin ini akhirnya nyicil jadi beban, nyicil mencicil juga kan ya, nyicilnya mencicil sudah. Kemudian jangan konsumtif, jangan terpengaruh orang lain, jangan mudah mengingini. Orang diberkati masing-masing nggak sama. Kalau memang dia mampu ya nggak apa-apa. Lah kita kalau nggak punya kemampuan ya jangan memaksa kan begitu. Jadi biarkan orang lain mau ini, mau itu, terserah dia. Kita enggak, ya. Dipikirkan dengan baik-baik. Hidup ini masih panjang loh. Makanya nggak boleh boros. Itu di bawahnya saya tulis harus berhemat dan menabung. Iya, karena hidup ini panjang, masih jauh. Itu sebabnya kita harus hemat dan menabung. Harus hati-hati dengan pengeluaran. Di dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang masih ada pengeluaran nggak terduga loh, bisa. Contoh misalnya saya jatuh yang saya saksikan itu, naik sepeda mau dijamret orang. Saya diopname, milih yang terdekat. Maksud saya kalau bisa pakai BPJS, saya punya. Karena operasi jantung di Siloam free. Tapi kalau dibawa ke Siloam, saya udah pendarahan hebat, mungkin ya kejauhan, bisa nggak nutut. Akhirnya dibawa ke National Hospital, nggak bisa BPJS.
Terus bayar berapa? Ya lumayan. Satu hari tok itu lumayan. Loh, kalau saya nggak punya tabungan dan susah. Nah ini, makanya saya katakan harus hemat, menabung, hati-hati dengan pengeluaran, harus bisa menabung. Karena ada pengeluaran tak terduga bisa muncul di tengah perjalanan hidup kita. Ya. Dan itu saya tuliskan juga, hati-hati dengan perusahaan-perusahaan investasi yang tidak jelas. Termasuk salah satunya Manikim. Kemarin saya ketemu sama jemaat, ternyata dia memegang salah satu kepala cabang koperasi yang ditutup. Dan saya tanya, kamu dari kejar-kejar orang? Iya, saya susah disalahin orang. Padahal uang saya juga hilang. Koperasimu ini ditutup seluruh Indonesia. Itu berapa ratus cabang? Oh, ratusan, Pak. Oke. Berapa yang kemudian ada di uang di dalam koperasimu itu yang ditutup? 105 triliun, saudara. Ya, jangan hanya tergiur dengan iming-iming bunga yang besar. Bank aja bisa kolaps. Yang punya nama bisa kolaps, apalagi yang seperti itu. Maafkan saya, berapa banyak korban robot? Kenapa tergiur dengan bunga yang begitu besar? Teman-teman saya banyak yang kena. Sungguh, stres-stres. Dulu nawarin siapa-siapa ditarik masuk. Ya akhirnya satu perusahaan robot trading bisa T semua, 5T, 13T, terus ya. Dan semua ditutup. Baik yang multi level maupun yang trading, semua ditutup. Jadi saudara-saudara, ekonomi yang sulit, resesi yang terjadi bisa membuat perusahaan-perusahaan seperti itu muncul lagi, ya, menawarkan iming-iming bunga yang besar, dan kita nggak pernah tahu diinvestasikan kemana. Sebaiknya kita perlu berhati-hati. Pilihlah investasi yang baik, meskipun bunganya kecil tapi aman bagi kita, daripada kita terpengaruh bunga yang besar, yang nggak sesuai, akhirnya uang kita bisa hilang. Kita mau nuntut kemana? Kita kerja nabungnya sulit, hilang begitu saja ya, menyedihkan ya. Jadi saya memberi nasihat, kita perlu hati-hati dan bijaksana menempatkan uang kita ya. Saya tidak bermaksud untuk ngomongin siapapun, tapi memang ini kenyataan, ada banyak yang kena, termasuk teman-teman seputar saya juga. Roma 16:19 mengatakan bijaksana terhadap apa yang baik saja loh perlu kita bijaksana. Karena yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar itu pasti baik. Makanya firman Tuhan berkata, hal yang baik saja perlu diwaspadai. Ketok aneh baik, maksudnya begitu. Tapi perlu bijaksana untuk melihatnya dan bersih terhadap apa yang jahat. Titus 2:12, ya mendidik kita supaya kita meninggalkan kejahatan atau kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan banyak keinginan-keinginan. Saudara, kenapa kita tergiur dengan, saya katakan, bunga-bunga yang besar tadi? Maafkan saya, karena itu keserakahan. Karena itu kita ingin cepat-cepat kaya. Itu keinginan-keinginan duniawi yang harus kita turuti, ya. Awalnya kita ngomong, ya sudah, aku ikut segini aja. Habis itu cepat-cepat keluar. Tapi karena keserakahan dan keinginan-keinginan duniawi ini, akhirnya uang kita terus masuk dan akhirnya hilang juga, ya. Saya ulang, ya mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan atau kejahatan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Nah ini loh, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh kita jalankan dalam kehidupan kita, ya. Saya mengingatkan supaya kita dalam hidup ini selalu berhati-hati dan bijaksana. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini, dan terima kasih untuk firman yang kami dengar. Memang tidak mudah, kami menyadari tidak mudah untuk menjalani hidup dengan hati-hati dan bijaksana. Itu sebabnya kami butuh kekuatan Roh Kudus, supaya selalu menopang kehidupan kami. Sehingga setiap kami boleh menjalani hidup dengan hati-hati dan bijaksana. Yang akibatnya membuat tidak hanya nama-Mu dipermuliakan, tapi hidup kami juga akhirnya menjadi contoh, menjadi teladan, bahkan hidup kami menjadi sehat, bahkan hidup kami akhirnya juga memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kalau ada salahnya, ampuni kami. Kalau kami masih berbuat dosa, beri kami kemampuan untuk meninggalkannya. Sehingga sungguh lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati Ibu Maria, yang Tuhan percayakan mengembalakan GKI Rehoboth ini, selalu beri kesehatan yang baik dan pengurapan yang baru. Juga untuk Pak Gunawan, untuk Pak Hendra dan tim, dan semua yang melayani di GKI Rehoboth, kiranya Tuhan memakai dan selalu memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Gunawan. Amin. Terima kasih ya Pak. Firman yang baik sekali. Silakan untuk yang bawakan pengumuman. Pak Purwo, silakan Pak. Saya mewakili Gembala Sidang, Jemaat dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Jayadi atas pelayanannya pada malam hari ini. Untuk pengumuman sepekan, ibadah Minggu tanggal 13 November pukul 10 pagi, onset dan online di gereja ya. Pembicara Bapak Pendeta Andika Wibisono. Dan untuk doa malam hari Rabu minggu depan, tanggal 16 November, pukul 19.30, dibawakan oleh Pastor Isaya Mahendran. Demikian pengumuman